Dia mungkin bisa Mabuk. Dugem ini. Mabuk. Maksudnya mabuk kendaraan. Ada jedak-jeduknya loh. Saya ini pecinta bis. Dan aku pecinta pecinta bojoku Din, bojo anakku tak cintai. Tolong ya Din ya dikondisikan. Kita main aman ya. Oke. Siap. Halo bro, selamat datang di Podium. Selamat datang di Podium Digital Regas, ngobrol santai, lucu tapi tak ketinggalan, wujudkan mimpi dengan aksi dengan digital. Yuk kita jelajahi dunia. Bintang tamu kali ini siapa bos? Ayo. Bintang tamu kali ini siapa? Sepertinya belum ada, tapi kita tak boleh isi. Ada. Oh ada loh. Oh, Gak ada. Oke sebentar. Bintang tamu nih Sepertinya itu loh. orangnya ini menarik Om. Iya. Yang mana toh? Ini. Oh aku sendiri. Oh, kamu sendiri salah. Bukan Ada. itu. Oh ada lagi. Yang inisialnya A, depannya A. Oh ini. Nah, yang itu. Oke. Iya tuh followernya berapa? Followernya berapa ya? 258. Ayo 25,8 guys. 25,8K. 25,8K. 25.000. Siapa dia? Siapa? Nah, saya lihat ini konten-kontennya itu konten-konten terkait dengan bis. Ada mainan-mainan. Wih, ada mainannya ada juga. tebak-tebakan. Ada banyak pokoknya. Ada Tapi banyak. lebih banyaknya terkait dengan bis. Kayaknya dia pecinta bis. Oh, Bismania mungkin ya? Bukan, pecinta bis. Oh, beda lagi. Iya. Oh, oke, bentar sebetulnya. Boleh. Mendingan loh. Dipanggil aja. Panggil siapa? Enggak tahu. Panggilan aja coba. Panggil siapa? Halo Mas ABM Wonogiri, mana dia? Mas Selamat ABM. datang. Oh, ini dia Mas ABM Wonogiri. Sini. Halo. Mas Oke, ABM. iya, Mas ABM. Oh, duduk sini. Itu kamu di belakang. Sini. Ahmed ya mas. Iya. Wes. Ini kaosnya ABM ya, ABM Wonogiri, pusatnya merchandise bus. Nah, iki lho. Iki ya pusatnya jersey, Pak. Jersey ku anyar ini. Jos. Mantep ya jerseyku. Keren. Nanti beli ya, Mas ya. Iya. Nanti selanjutnya tak ganti jersey. Wow. Ini bintang tamu Siap. sambil jualan aku. Kooperatif. Betul dong. Mas ABM pasti namanya bukan ABM. ABM singkatan dari apa? ABM itu awalnya itu Asbus Mers mas. Arts Busmes artinya apa, Mas? ASH itu kan singkatan dari owner perempuannya. Oh. Namanya kan aslinya AC. Jadi disingkat ASH. Bus Mers. Nah itu kan merchandise bis. Ya, semua dari merchandise bis akhirnya tak namakan itu. ABM Wonogiri. Berarti ada yang di luar Wonogiri? Nggak ada. Saat ini belum ya? Belum. Tapi nanti ada cabang-cabangnya ya? Karena penyebutan Asbus Mes itu kan sulit mas untuk anak-anak ataupun kalangan orang biasa. Betul. Makanya tak singkat ABM. ABM. Kelahiran dari Wonogiri. ABM Wonogiri. Iya. Tapi nama aslinya siapa, Mas? Kalau nama asliku Dwi Utomo. Dwi Utomo. Terus anak-anak kalau panggil itu Mas Wi. Mas Wi? Oh, Mas Wi. Iya. Sama dong. Ini juga Halo Mas Wi. kameramen saya namanya Mas Dwi, panggilannya Mas D. Mas D. Udah maju nggak apa-apa, lagi aman lagi. Awakmu kecilan soalnya. Sorry ya, Mas. Kebalik. Iya. Itu Mas Dwi, tak lihat loh di TikToknya tadi itu apa ada terkait dengan bis-bis itu. Sebenarnya Mas Dwi ini profesinya apa? Kalau aku sih ya penjual mas. Ya tukang jualan di sekolah-sekolah ataupun di acara gitu. Ataupun di Car Free Day gitu. Wirausahawan lah itu. Wirausahawan. Yang dijual apa? Ya tentang merchandise bis mas. Tak lihat ada stiker ya? Oh, Ada stiker, terus ada kaos, terus ada kayaknya miniatur. ada miniatur. Ya, ada Kok miniatur. dibawa Mas? Pulang dulu Dan. Pulang dulu bawa bisnya. Pulang dulu. Pulang dulu guys. Bawa bisnya. Oh, udah di situ. Udah di situ ternyata bisnya. Oh, ini toh. Wih. Alah, ini nyebut merek
Ini merek bis ya? Iya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Wong bagus kok. Sanjaya Trans, bus pariwisata. Pesona Mama Muda. Apa-apa? Apa ya? Apa-apa? Pajang sini ya Mas ya? Rusak, Mas. Pajang sini. Ini harganya per satu ini berapa? Kalau aku jual 200.000 Mas. 200.000. Ini bahannya triplek, lapis stiker. Oh iya. Ada lampunya, ada telolet. Ada toilet ya? Ada. DC-nya, jalan atau sendang. Ada toilet ya? Iki piye iki? Ini, coba Mas, mana Mas? Sakarnya ini. Oh, sakarnya. Nah ini lampunya. Anjay, iso urip. Raiso kan jago Mas. Lampu ini. Apa ini? Tuku sih, beli sih. Wis paten ini. Paten ini. Oh iya. Nih. Salah satunya ini ya Mas yang dijual ya? Iya. Oh, Lampunya ada beberapa mode ternyata ya? Iya Mas ya? Berapa model? bagus Mas. Canggih banget nih. Biar dipajang di depan aja. Wah. Apa Pak? Oh. Oleh ra, Mas? Ya wes, tapi aku tuker dengan gerobak ini. Ada ya jangan. Nek dia pasti iya wae mau diberbagi DM Mas. Berbagi bosnya itu. Biasa. Berarti ini Mas Dwi ya. Mas Dwi memang kalau menjual merchandise, stiker dan sebagainya berarti memang diawali dengan mencintai bis. Iya Mas, benar sekali. Coba Mas ceritain kok iso bis dicintai itu loh Mas. Aku mencintai orang yang salah loh ini. Waduh. Halo coba. Awalnya kan dulu pernah merantau Mas di Jakarta sana. Itu kan pulang pergi kan naik bis. Oke. Nah, akhirnya kan kok suka gitu loh, suka naik bis. Terus sudah nggak merantau kan, nggak merantau. Akhirnya keluar dari perantauan, nggak kerja di sana. Betul. Pulang kampung, terus cari kerja lagi. Dapat kerjaan di bus juga. Kerja di bis. Tapi nggak di kernet sama sopir, tapi di mekaniknya. Oh di mekaniknya. Mekaniknya. Nah, awalnya itu kalau jualan itu kan banyak yang minta gue iso gawe ke stiker bis ora. Stiker bis. Mekanik dijaluki ya gawe stiker bis. Dicari info gitu loh Mas. Iya, Aku kan terus? ya punya temen. Ya temen bisa buat stiker ataupun aksesoris lah ya. Itu akhirnya ya wes tak gawe ke gitu akhirnya. Lumayan gitu loh Mas. Karena kan nggak pasaran ya Mas ya. Lumayan akhirnya saya lebih memberikan variasi yang lain ya. Jadi selain stiker gitu kan saya ya jualan kaos, miniatur juga gitu. Oke, itu masih menjadi mekanik ya. Mekanik itu nyambi dodolan stiker, jualan kaos. Iya benar. Oh. Akhirnya terus alhamdulillah agak lumayan. Terus saya resign keluar, Desain. fokus ke jualan merchandise. Oh, itu yang mekanik tuh masih di Wonogiri atau merantau? Di daerah Sukoharjo Mas. Daerah Sukoharjo. Tapi masih bis Wonogirian Mas. Bis Wonogirian. Berarti awalnya Mas Emon, awalnya Mas Dwi ini dulu perantauan. Iya. Jadi pulang pergi itu naik bis, jadi suka sama bis. Suka sama bis, terus nyari pekerjaan dapat menjadi mekanik bis. Mekanik bis. Oke. Dari mekanik bis nyambi dodolan stiker, dodolan stiker. merchandise. Nah makanya dari situ Mas Dwi ini resign. Oh, resign uangnya udah banyak. Udah banyak harusnya ya. Ya sedikit-sedikit Mas. Oh ya, tapi tadi stiker apa itu Mas? Stiker base atau stiker kecil itu mungkin? Ya stiker aksesoris gini Mas. Ya kalau ini kan seandainya ini bis asli ya. Ya stiker contohnya stiker kayak di kaca gini Mas. Full Indonesia. Ukurannya besar. Ukurannya dulu tuh besar. Julukan pariwisata, gini jetbus, gini. Weh, ini juga ada di Regasport loh. Apa namanya Maclean Decal. Maclean Decal. Iya benar. Nanti vendornya pindah ke Regasport ya Mas. Oke. Oke. Sambil promosi apa-apa lo guys. Menyelam minum air. Nanti bisa kerja sama. Oh iya. Siap. Pokoknya di sini nanti ada Regasport gitu. Nanti beli kita. Beli ya satu ya Regasport. Gas, beli bisnya. Regasport Trans. Oh iya Regasport.
next project, Regar Sport Trans. Tapi nek gur naik bis kan ora ono. Maksudnya gur naik bisnya marai seneng. Sebenarnya hal lain yang buat seneng itu apa sebenarnya? Menjadi pecinta bis itu yang membuat seneng selain naik bis itu sebenarnya apa? Ya apa ya Mas ya, fasilitasnya ya Mas. Dari dalamnya dulu ya, fasilitasnya itu ya kayak bisa kayak kalau pariwisata bisa dugem lah ibaratnya. Kan di dalam Mabuk. Dugem itu. Mabuk. Maksudnya mabuk kendaraan. Ana jedak-jeduknya lho. Iya. Ya cocok no. Gas. Nah, aku mesen sing bus dugem kok engko. Gas. Berarti terkait dengan fasilitasnya ya Mas ya. Jadi kalau nggak salah juga kalau orang yang merantau cinta sama bis tuh ya bis-bis milih-milih ya. Milih bis iki sing double apa Mas? Double decker, terus yang model sleeper kayak gitu-gitu toh. Sleep class gitu. Ngomong-ngomong dulu di mekanik pernah buat itu nggak? Apa jenenge sing toleran tadi loh Mas? Itu sebenarnya apa cara bikinnya gimana Mas? Yang di bis itu loh. Apakah memang dari pabrikannya sudah ada teloletnya atau memang itu buatan sendiri? Kalau yang asli, yang asli kan itu kan ada corongnya Mas. Kalau klakson itu, klakson itu kan banyak corongnya, Mas. Ada 6 variasi, 12 gitu kan sekarang. Terus bisa dikasih apa itu modul lagu-lagu gitu. Oh itu memang apa aksesoris ya, modelnya aksesoris musiknya ya. Kalau nggak salah ada pianonya juga. Oh pianika. Kayak gitu toh. Aku paham bro. Paham kayak gitu-gitu. Aku juga pecinta bis Mas sebenarnya. Cuma pas neng parkiran tok wae ya. Pak es. Urung nggak nantian aja lah. Berarti itu ya Mas memang ada irama-irama kayak gitu ya. Yang membuat seneng telolet itu. Iya. Nah terus dari apa namanya, dari mekanik, jualan merchandise, terus kesibukannya sekarang apa Mas? Ya, selain apa namanya, tadi ada jualan stiker atau sekarang, itu berarti di SD gitu jualannya? Oh Mas, sekarang kan saya keliling-keliling di SD gitu, kalau dulu kan online, terus sekarang saya jemput bola ke sekolah-sekolah gitu pas mau masuk ataupun pas istirahat dan kalau pas pulang sekolah. Iya. Soalnya ya Mas ya, kenapa jualan stiker di SD? Karena bocil-bocil itu loh, bocil-bocil itu sukanya di pinggir jalan nyegati bis. Ngerekam gitu Mas. Gini tuh artinya Mas. Oh gini. Numpang mau piye? Ini Mas namanya kode FYP namanya. Kode FYP. Kode. Asalnya dari mana ini Mas? Ya nggak tahu, spontan aja dari teman-teman, spontan aja. Orang mungkin karena tombol mungkin ya. Ya mungkin bisa. Oh ilustrasi memencet tombol. Oh terus kalau gini yang dilakuin bisnya itu ngapain Mas? Ya. Misalnya anak-anak gini-gini, nah bisnya ngapain? Ya krunya ngasih klakson Mas. Oh ngasih telolet itu loh Om. Telolet om kayak gitu. Jadi ketika aku gini sopirnya tahu terus bocilnya joget kayak gitu-gitu tuh loh. Yang TikTok ya. Oke. Aku lo pernah nyegat yang ngarepan. Om, telolet om ngono. Ada nih piye sih mau yo nyegat bis ya seneng aku. Jadi nih teman-teman pada pulangnya aku nunggu di situ sendirian. Timbang isen tak Caca tak akan mulai aku nunggu bis. Telolet rumah ini. Nanti ikut ya nanti sore. Habis ini. Pasti kamu malu toh? Iya. Saya malu. Terus yang apa namanya? Saya sering melihat apa namanya yang orang-orang yang di pinggir jalan juga selain telolet itu juga kayak ngevideo toh. Nah itu mereka itu yang mengejar FYP juga ya, berarti dikontenin ditarik diupload di TikTok kayak gitu ya? Iya Mas, jadi selain dia itu dimasukkan TikTok ataupun sosial media, dia kadang dimasukin ke grup WA juga Mas. Jadi Oke, grup WA kan, lanjut Mas. Oke, mau lanjut Mas. Jadi di grup WA itu nanti buat toweran Mas. Toweran itu istilahnya, misal aku video di depan gedung ini ya. Iya, paham aku. Ini udah lewat di gedung Blomeng misalnya. Nanti selanjutnya di namanya alon-alon. Alon-alon.
bentar lagi lewat alun-alun gitu. Wah iya iki. Kadang gitu juga. Ngeluwi buzzer anu gitu. Info siapa toh, terus buzzernya dari sana terima. Wah iya, Nah, kayak berarti gitu. koordinasinya bagus ya? Iya mas di grup ini. Namanya tower ya mas ya? Ya toweran mas. Toweran. Buat tower. Oke, siap. Bahasa baru ini Bahasa toweran. baru aku baru ngerti juga Baru ngerti nih. juga mas ini mas. Pantesan aku kadang juga ya nggak sering naik bis toh mas. Cuma kadang naik bis di sini ada, di wilayah sana ada, kayak gitu. Ternyata sudah satu grup ya. Sudah ada grupnya. Sudah ada grupnya mas masing-masing. Apaan ya? Apa aku gawe grup khusus angkringan ya? Jadi pelanggan itu seneng ini bro. Coba meneng. Oh, grup angkringan Samonogiri. Grup angkringan sama Giri. Oh Oke, iya oke, iya. oke. Sudah jadi anu itu. Agenda kan? Lah ini kan Agendakan. bisnya ini kan yang asli kan juga punya grup mas. Yang ini juga punya grup. Oh. Satu bus gini kan sekarang udah ada grupnya gitu. Oh, oke. Sanjaya khusus sendiri, Tunggal Jaya sendiri. Per grup WA berarti. Iya. Ah, Ada iya. sendiri mas. Elok tenan iki. Aku pun juga punya grup mas. Apa grupnya apa, Mas? Official ABM Wonogiri. Official ABM Wonogiri yang di WA isinya? Isinya ya tentang info produk-produk terbaru ataupun kita buka lapak di mana gitu. Nanti aku share di grup tersebut. Oh, oke. Misal Senin sama Selasa kan hari biasa kan itu. Aku di SD sini sama SD sini istirahat gitu. Terus Rabu Kamis selanjutnya SD mana gitu. Berarti anggota grup itu anak-anak SD itu tadi? Iya. Oke. Ya Allah. Iki masuk iki. Aku SD nu di WA, Pak. Hah? SD nu di WA. Gue sih nganggo zaman surat tau kan sih. Oh. Aku elok kayak Mas. Lah ya. Aku hari ini di SD mana? Oh, Serbu situ. Sana jam segini. Wah masuk gue, ide yang masuk itu. Sangat. Berarti bestingmu itu bocil-bocil sekarang. Iya. Grupmu itu berarti kan udah punya istri ya? Udah. Berarti nggak ada kecurigaan istrinya nih. Yakin. Bocil-bocil loh. Arep aneh-aneh piye loh, grupnya bocil-bocil loh, masa curiga. Ya mungkin enggak jadi. Tunda dulu mas, udah idenya. Berbahaya. Mau membongkarkan rahasia lelaki dia. Enggak. Dan di sini ada isinya. Iya. Nanti ya, Pak. Terus berarti sejak tahun kapan itu Mas? Dengan mencintai bis. Mencintai bis itu ya sekitar tahun 2015-2016. 2015-2016an. Oh, mencintai bis. Sebelum itu mas, sebelum viralnya Om Telet Om dulu itu. Oh. Itu udah suka gitu. Sudah suka bis ya. Oh, memang dasarnya sudah suka bis. Sudah suka. Sebelum ngetren udah suka bis ya. Terus kalau yang Mas Dwi pahami nih, bis yang paling bagus itu yang seperti apa? Kalau aku itu yang liverynya yang unik mas. Livery itu apa Mas? Livery itu gambar ini mas, Oh. gambar ini mas. Oh, Gambar oke, ini. oke. Kayak gini-gini ya. Oh. Apa bahasanya kita apa? Motif ya? Oh, motif Coret-coret di bus ya? gitu. Terus aksesorisnya. Ini namanya livery. Livery. Livery, ada motifnya. Aksesorisnya gitu. Misal kayak lampunya udah LED ataupun ada strobo banyak gitu. Oh. Itu yang bikin senengi itu mas. Yang di sini ya. Aku juga pernah lihat tuh yang di depan sini Mas. Itu ada boneka-bonekanya gitu juga ya. Ya, Itu yang beli sopirnya Mas. ya kadang ada mania itu juga mas. Ngasih boneka. Oh, ngasih boneka. Banget. Kayak bareng. Boneka ini aku ndelok Doraemon, Hello Kitty, Cili-cili. sering banget yang gini-gini. Oh. Orang enak sing boneka santet ngono enak. Kapan-kapan keluar ngei. Lah iya boneka santet Annabelle kan lucu juga tuh sini. Iya bagus nih. Terus apalagi Mas? Apalagi yang disukai selain liverynya? Tadi aksesoris ya, aksesoris juga. Aksesoris juga ya. Ya itu mas yang disukai itu. Sama suara klaksonnya itu. Suara klaksonnya betul sekali. Soalnya kan zaman sekarang itu kan bervariasi mas. Misal di TikTok kan ada itu suara yang lagi viral, backsound yang lagi viral. Kalau yang akhir ini kan Mas Jen. Mas, itu teman saya itu. Apa Hui? iya toh. Pokoknya sing itu mas son kehancuran apa-apa.
itu kan bisa dipindah di modul basuri lah istilahnya di klaksonnya itu. Iya. Oke. Kan membuat Tapi itu download dulu berarti? Enggak, Atau Mas. gimana Mas? Ada yang buat sendiri. Ada yang buat? Ada yang jual juga. Oh. Oke. Mulai paham aku terkait dengan bis ini tadi. Mulai paham. Terus aku lihat di kontenmu itu Mas, karena kan pecintanya ada dari bocil. Wong temanku tuh ya yang seusia aku juga pecinta bis juga ada Mas. Jadi kan ya nggak terbatas umur ya sebenarnya. Tidak terbatas umur. Terus dari usaha jenengan ya bagusnya Om Mas Dwi ini dari usaha yang dia jual yang digeluti itu ya nggak berhenti di offline itu loh bagusnya itu. Jadi ya jangkauannya bisa lebih luas lagi. Betul. Buat di TikTok, YouTube juga kayaknya juga ada, saya cek itu YouTube. Terus di TikToknya itu ya kreatif juga Mas Dwi ini. Gimana? Jadi di TikToknya itu untuk apa ya istilahnya band followersnya naik, engagementnya tinggi, itu ada kuisnya juga loh, kuis terkait bis itu loh. Ada kuis bisa juga. itu loh, Mas kepikiran itu biar apa tuh Mas gimana? Itu kan awal kuisnya itu kan sebenarnya itu kan dari konten Instagram ya Mas. Itu kan aku main Instagram juga. Iya. Itu aktif. Nah daripada konten Instagramnya itu tak buang, tak tempel di video TikTok itu. Oh, oke. Begitu saya tempel, masukin di TikTok, kok interaksinya bagus. Karena itu tadi Mas, pertanyaan kuis itu tadi kan orang pada komen ingin jawab gitu. Akhirnya saya teruskan untuk ke kuis gitu. Ya aku pernah, itu menarik banget. Kayak ada istilahnya tebak gambar, terus kayak bola kalau dilangnya bolnya dilangin gimana tulisannya kayak gitu ada juga. Menurut sering banget lakukan dulu. Seru banget ternyata. Iya. Bola bolnya dilangin kayak gitu. Mas, aku haus ya, tak pesenin minum ya. Oh iya. iPad-ku nyandi nih. Tak dulu toh? Oh, dijual, sepertinya dijual. iPad-ku orang jili aku mau. Iki HP cilian gone Honor Hotspot. Gone Honor Hotspot. Gimana sebut Samsung S Galaxy masamu. Ini yang jili. Iya lah PE. Saya tak pesennya dulu ya Mas ya. Oke siap. Ini anaknya mau ekstrak tok jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Mas. Orang angkringannya nggak niat toh. Oh iya. Saya tak pesennya dulu. Siap. Angkringannya nggak niat. Yo. Siap. Pencet no. Pencet apa ini mau? Nah sambil menunggu Mas, nanti ada pelayan juga pelayanku. Ini yo daya pikatku di sini sebenarnya. Nah mengandalkan dia aja bayar aku Mas. Ya Allah. Nggak bisa. Teko. Tak pindah dulu ya Mas ya. Sini ya. Pindah dulu. Sini Mas. Ya ampun. Kamu mau nanya-nanya dulu nggak sama Mas Dwi? Enggak. Mas Dwi ini punya usaha. Tolong isinya Mas Dwi in frame, tolong. Mas Dwi ini punya usaha. Ini tadi kayak merchandise bis. Satu aja mungkin pertanyaan buat Mas Dwi apa coba? Ben mikir juga. Biar ini mau apa? Aku masa kan mikir tak Om, nang gane goreng ngeterke es teh kok. Oh, lah kira belum teko-teko apa mana? Ini masnya ini pecinta bis. Dan aku pecinta pecinta bojoku Din, bojo anakku tak cintai. Tolong ya Din ya dikondisikan. Kita main aman ya. Oke. Siap. Ya gitu aja daripada perkara lagi. Soalnya iya bener Mas, istriku kan awalnya mengikuti antusias banget nih podium. Dilihat nih, Dina in frame. Mulai sekarang dia nggak mau buka podium. Oh, cemburu. Nah, makanya cuma sebentar-sebentar aja. Ya jadi balik ya Din ya. Oh ini namanya Dina. Oh gitu. Jadi, Pelayannya Mas. Pelayan tapi spesialis es teh toh. Bisanya cuma es teh doang. Nah, monggo diminum aja nggak apa-apa ini. Ori nggak minum Mas. Mas Herman nggak minum nggak? Saya Dia puasa Senin Kemis Mas. Tapi ini Jumat. Coba Masnya ini kan pecinta bis. Coba
apa dikasih kuis apa kayak pertanyaan sing terkait dengan bis kayak gitu loh. Oh iya ya. Tadi Mas Dwi bikin kuis toh tadi. Buat bikin kuis. anak-anak. Nah, saiki dibalik ya, dibalik. balik. Mas Dwi, aku punya kuis ini. Nah, itu apa Mas? Ayo. Dik dik. Nah, ini adalah ini. Di bener. Ini kita ada. Biasa ya? Biasa. Oke. Untuk Mas Dwi. Oke. Ini adalah bis apa? Kowe Waryanto Mas. Tulisannya. Ya, sih. Ya, bener. Liane. Nah, untuk bis ini jurusannya ada di mana kemana? Ini Pacitan Surabaya. Pacitan Surabaya. Oke, bener sih Ji. Oke. ALS itu. Lalu ini saya pertanyaannya, ini jurusannya mana dan apa ini? Apa jenis karoseri apa? Itu karoseri garasi Mas sepertinya Mas. Oh, karoseri garasi. Garasinya sendiri ya? Oh, kayaknya. Oh, saya nggak tahu makanya tahu. Kita simpen nih. Terus ini karoseri apa ini? Itu Laksana Mas. Laksana. Gampang itu Mas. Wih, bener nih? Bener. Jenenge pecinta bis masa ya. Kalau ini karoseri apa? Itu Tentrem. Wih, bener. Kalau ini karoseri apa? Adi Putro. Putra. Wih, bener. Bener KP ya? Terus ada satu lagi. Gak ada lagi. Hilang. Oh, ini. Nah, ini. Wah. Ini ada di bis apa? Wah, itu sulit Mas. Sulit kalau itu. Di dalam ya soalnya. Ya, saya juga nggak tahu. Kalau di selimutnya ada tulisannya mungkin saya juga bisa jawab. Oh, Coba selimutnya dibuka dulu. nggak bisa. Oke. Udah itu cukup ya? Cukup. Cukup. Mas Wah, Dwi ini ini benar-benar pencinta bis. Pecinta semua bis ya sejati, tahu. guys. Terus yang paling saat ini Mas, dari semua bis di seluruh Indonesia aja, menurut Mas Dwi, bis yang paling bagus, pokoknya paling segalanya lah, nomor 1 di Indonesia, menurut Mas Dwi, apa itu? Bus yang saya sukai. Kalau aku itu ya Haryanto itu Mas. Haryanto. Haryanto. Oh, Haryanto. Nyebut Haryanto yang edingnya tuh duit tuh ya. Mungkin bisa sponsor nanti. Haryanto sponsor kami, oke masuk. Nanti angkringan di bis, kan belum pernah ada. Angkringan di bis masuk ini. Terus saya lihat di Wonogiri ini, kayaknya tahun demi tahun, bulan demi bulan, itu merek-merek bis itu semakin banyak aja ya Mas? Iya Mas, semakin banyak macam nama perusahaan. Nek menurut Mas Dwi, kenapa sih pengusaha-pengusaha bis itu pada nyasar ke Wonogiri gitu? Maksudnya nyari penumpang, membuat agen di Wonogiri itu memang Wonogiri itu apakah karena image perantauan itu atau seperti apa? Nek menurut Mas Dwi? Ya mungkin perantauan itu banyak sekali Mas dari Wonogiri. Mulai dari karyawan, pengusaha gitu kan kebanyakan juga dari Wonogiri, makanya perusahaan untuk bus itu milihnya ke Wonogiri paling banyak. Iya. Karena ya tak lihat Haryanto, terus ada Sudiro Tunggal Jaya, terus apa nih? Mardika, Rosalia, Agramas. Banyak banget loh. Banyak banget ya Mas ya? Iya, banyak. Kayaknya saya ini surat terhitung nih menurutku. Tinggal milih. Nek biyen aku numpakku Putra Mulya Damar Sasampo cek kan ini Mas ya. Yang 3/4 itu. Nah, 3/4 itu. Saya itu udah banyak banget gitu. Kalau di Wonogiri ini Mas, kan ini bis banyak toh, pecinta bis juga banyak. Kalau kreator di Wonogiri yang basisnya konten untuk terkait dengan bis itu banyak banget sebenarnya. Kalau di Wonogiri, setahu Mas Dwi, selain ABM ya? Selain ABM itu ada juga Mas orang Tirtomoyo itu. Sebut aja nggak apa-apa, biar nanti dia mau kesini siapa? Anang Putra. Anang Putra. Terus dulu itu Gerobak Nippon ada lagi. Jepang. Terus sudah lupa Mas. Ini harus saya tanyakan. Saya kan jarang naik bis ya Mas. Terakhir naik bis itu kayak pas SMA ke Bali. Ya study tour mungkin. Iya. Nah, terus itu tuh jarang yang pipis atau buang air besar lah di bis. Nah, kira-kira itu kenapa ya Mas? Kan ada
toiletnya di bis yang saya tumpangi waktu itu kenapa? Ya itu kan kalau itu jarang ya, maksudnya jarang ya. Udah disediain, aku paham pertanyaan. Toilet itu, pokoknya itu. Sediain toilet tapi kok jarang banget yang ke situ dulu, Mas. Jarang dibuat buang air kecil sama buang air besar gitu. Kalau buang air kecil itu masih ada, cuma kadang risih sih Mas, kadang kalau berjalan. Aku ya sempat jaduk. Itu maksudku. Oh iya. Kadang Nah, risih. kan aku juga kencing di bis loh Mas, tarik ke sana. Mending ngomong bensin. Belalainya itu loh, belalainya. Gak bisa dikontrol itu loh, susah. Iya. Nakal dia. Alasannya apa itu Mas? Mungkin tidak nyaman tadi ya? Ya, tidak nyaman. Lalu ada apa Mas? Kalau selain buang air kecil, buang air besar itu nggak boleh karena kan langsung jatuh ke jalan Mas. Oh berarti itu nggak ada penyimpanannya Nggak Mas? ada, itu kan langsung perawon ke bawah gitu. Nanti ada karet-karet gitu kan. Walah. Kena angin udah. Pantesan yang gemburu. Bentar guys, nih ada orang ketawa, bentar guys. Oke, gimana Mas Tommy? Ada aja kan? Ternyata itu tuh yang keluar dari bis itu tuh Langsung. kotoran tau Mas. Apa air kencing loh. Iya. Lah aku yang buri bis seneng ya Mas. Ya Allah. Lagi ngerti aku ya Allah. Ya wis ya wis. Oh, berarti memang dianjurkan untuk di mana itu? Ketika Mas aku buang air besar gitu. Ya bilang ke krunya, sopir atau kernetnya untuk berhenti dulu Berhenti di sejenak. pom. Oh, berhenti Biasanya di dulu. pom dulu. Oh, di pom. Daripada di bis itu ya. Berarti meskipun ada tapi memang sebaiknya tidak digunakan gitu untuk buang air besar mungkin ya. Iya. Oh, Besar. Dia request aja. Kalau Mas aku mau kebelet mau pengen apa? Mau BAB atau apa? Oh ya udah nanti di pom aja sekalian isi bensin, isi solar kayak gitu. Nah ini sudah mulai agak serius Mas. Ini karena kan kita bercerita di sini kan terkait dengan membawa digitalisasi di Wonogiri. Dalam artian digitalisasi itu tidak terlalu dengan yang berat-berat. Salah satu contoh ya UMKM ini bagaimana caranya dia bisa menaikkan penjualannya dengan digitalisasi. Artinya penjualannya itu tidak berbasis offline saja, bisa di online kan. Iya. Jadi lewat platform TikTok dan lain sebagainya. Kalau Mas Dwi terkait dengan strategi untuk yang di TikTok dulu aja deh. Iya. Itu strategi kontennya seperti apa? Kalau strateginya itu sih saya kadang spontan sih Mas. Spontan itu ya pengen ngasih hadiah tapi tak kasih pertanyaan dulu gitu. Okay. Terus nanti tak buatin konten ya gitu, strateginya kayak gitu. Terus langsung oke Mas, siap. Oke, kita rekam. Cepet-cepetan ya kayak di konten itu, cepet-cepetan. Siapa nama presiden Indonesia sekarang? Terus pada jawab kan, terus tak kasih gitu. Strateginya semacam kayak gitu. Berarti memang benar-benar pintar-pintar harus menarik perhatiannya mereka itu ya. Jadi siapa cepat dia dapat hadiahnya. Berarti nanti nextnya dia akan dicari lagi, Masnya akan dilihat lagi konten-kontennya kayak gitu. Itu tips untuk Mas Keren pemirsa. Mas Keren tolong dicontoh, ada pemberian khusus. Jadi konten-kontennya harus menarik kayak gitu. Oke. Kalau Mas Dwi ini open endorse juga nggak saat ini atau sebelumnya sudah pernah juga? Udah Mas. Belum ya? Oke. Nanti siapa tahu setelah dari podium ini ada yang menawarkan untuk review bis dari Haryanto, dari tadi disebut, siapa tahu Mas Dwi tolong ke Haryanto bukan review bis terbaru, siapa tahu gitu ya, nanti ada sellernya dan sebagainya ya. Akunnya tadi apa Mas? Akun TikToknya mungkin bisa disampaikan. Jangan lupa follow ABM Wonogiri. ABM Wonogiri. ABM Wonogiri di TikTok. Ya, aku udah follow kok. Oh, udah follow. Aku OTW. Kamu kan udah mati kontenmu. OTW di fallback. Oh, jadi. Kalau terkait dengan, nah aku kan sering juga Mas, ya enggak sering, tapi akhir-akhir ini tuh kayak mencari
mencari waktu-waktu untuk FYP. Kalau Mas Dwi itu memperhatikan waktu-waktu tersebut atau sebenarnya ngalir Spontan begitu tadi. saja? Tadi. Ya kalau aku itu kalau jam ya perlu sih mas. Frekuensinya perlu ya. Perlu sih. Kalau biasanya pagi itu habis subuh gitu. Orang kan banyak yang buka itu TikTok. Habis subuh itu. Habis subuh. Tapi aku jarang pagi mas, soalnya pagi udah repot. Siap. Kalau siang itu kan aku antara jam 11 sampai jam 1 itu harus upload. Upload jam 11 sampai jam 1. Oke. Terus Kalau sore aku paling jam 5 sampai jam 8. Pokoknya di antara itu. Jam 5 sore sampai berarti jam 8. sehari berapa konten? Gak mesti mas, pokoknya harus ada satu lah. Harus ada satu minimal satu lah ya. Kadang 3 gitu pernah. Oke. Paling besar berapa viewernya? Viewer Di video TikTok? TikTok itu 500.000 mas. 500.000 bro. 500.000. Itu pas aku buka lapak di Sukoharjo di KVD itu ada anak-anak bawa pianika, tak suruh main. Kamu bisa nggak main pianika Basuri gitu? Main, tak rekam. Akhirnya Gini. itu naik sampai 500.000. Tak minum boleh mas? Boleh ya Allah. Ya Allah. Sorry. Orang dimangga nih tamu niki. Yo. Padahal bulanku setengah kilo ya. Masnya belum ya. Yo, kasihan. Oke. Berarti kalau terkait dengan konten ya Mas ya. Kalau konten itu yang menjadi tantangan terbesar. Kalau saya itu terkait dengan konsistensinya. Nah sebentar lagi saya kehabisan ide juga. Nah itu gimana Mas? Tantangan terbesar terus cara mengantisipasinya seperti apa? Oh gitu. Kalau kehabisan ide mas, itu di TikTok sendiri sekarang sudah ada fitur sedang tren ataupun fitur yang berhubungan dengan konten panjenengan nonton nih, konten masih itu kan di analistik itu kalau nggak salah di analistik itu nanti ada konten serupa. konten serupa gitu. Nanti bisa diamati, tiru, modifikasi. Oh siap. Berarti saya Kalau kehabisan. nggak bakal kehabisan ide ya? Iya nggak apa-apa. Oke ini. Nanti itu ganti-ganti mas. Nggak cuma itu tok konten di TikTok sendiri. Siap, nanti tak tiru pokoknya. Nanti di analistik ya. Kalau nggak salah analistik. Oke, nggak bakal kehabisan konten, berarti saya masih bisa bersaing dengan Mas Glenn. Terus Mas, kan ada juga tuh teman saya yang followernya nggak naik-naik. Orangnya sama nggak? Orangnya sama. Iya. Suka musik juga itu cara biar followernya naik itu gimana Mas? Kalau follower naik itu ya kita fokus di konten aja mas. Di konten. Intinya jangan follow unfollow ataupun itu Follow beli follower. Beli follower nggak boleh? Oh nggak boleh kalau itu rusak mas, rusak traffic ibaratnya. Beli viewer nggak boleh juga? Ya jangan mas. Duh. Pertama kan kita fokus ke konten dulu. Maksudnya fokus ke konten, menurut kita itu konten kita itu udah menarik apa belum untuk untuk tontonkan untuk khalayak umum gitu. Berarti fokusnya terkait dengan materi kontennya itu ya, materi kontennya menghibur ataupun menghibur bermanfaat itu enggak. Berarti beli viewer sama sekali nggak boleh ya? Nggak boleh mas, merusak. Merusak. Kalau sudah terlanjur beli gimana? Ya tetap rusak. Tapi ya nanti bisa diperbaiki, bisa diperbaiki ya. Oke, siap. Dengan kualitas gambar maupun tampilan itu sampulnya. Betul. Karena memang kalau saya belajar itu kan ada sampulnya, ada hooknya, kayak gitu-gitu aku udah mulai memahami Mas Leman. Jadi saya sudah belajar TikTok, aku kenal istilah hook juga baru ini, kayak gitu. Jadi terima kasih banget Mas Dwi. Nanti kita sering-sering minta nomornya. Pokoknya harus buat saya FYP lagi. Iya. Ini kayak gitu aja. Tadi kan kita sudah membahas terkait dengan kontennya, VT-nya. Nah, saya lihat juga Mas juga sering live tuh. Iya. Nah, nge-live-nya itu biasanya jam berapa? Terus ada yang nyawer nggak? Kalau aku biasanya tuh pas jualan mas, jualan di KVJ gitu, kadang juga live. Itu paling kalau live paling disawer mawar sama es teh ataupun kopi biasanya. Oh, itu dapat duit ya kalau mawar itu ada uangnya juga? Ada. 0,0 berapa gitu dolar ya. Ini kalau ke penghasilan kalau dijawab alhamdulillah, kalau nggak dijawab nggak apa-apa.
misal dalam 1 bulan itu penghasilan terbesar dari hasil TikTok itu berapa Mas? Ini kan belum begitu diseriusin ya. Nah ini belum begitu seriusin itu penghasilannya berapa? Dari gift itu paling 13.000 aku Mas. 13.000 karena belum diseriusin ya? Belum diseriusin karena aku seriusnya itu baru di VT Mas. Di VT aja? Video TikTok itu. Dari situ supaya apa itu produk ataupun jualanku dikenal lebih banyak orang gitu. Karena masih mengangkat produknya itu sendiri, belum mencoba untuk mencari uang lebih di TikToknya, kayak gitu. Tapi memang kalau cuma karena live-nya itu tadi belum konsisten kan, ya memang agak susah ya Mas. Apalagi Masnya itu live-nya sambil jualan. Kalau sambil joget mungkin laris Mas. Ini joget kayak ini loh, setboard kayak lo, sing juda kayak ini. Joget ulo. Kayak gitu. Terus iki waktu apa pertanyaan? Apa iki? Tapi ilmu. Apa iki? Pertanyaannya apa iki? Ilmu. Jadi kalau metode penjualan itu Mas, kalau metode penjualan efektifnya kalau di sosial media itu lewat jalur mana? Maksudnya apakah VT-nya, ataukah live-nya, ataukah tadi yang di Shopee? Nah, dari semua platform itu, ini yang paling menghasilkan yang mana? Kalau aku sih TikTok ya Mas ya, TikTok Shop itu. TikTok Shop-nya? TikTok Shop. Karena apa? Setiap kita buat VT itu kan ada keranjang, kuning ya ibaratnya. Nanti kita bisa arahkan ke situ. Jadi kita dapat penghasilannya dari orang yang check out produk di keranjang kuning. Kayak gitu. Oke, siap. Banyak ilmu sekali yang kita dapat hari ini Mas Nemon. Betul banget. Mas Nemon ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Aku tanya enggak ya? Sepertinya tidak. Tidak tanya lagi ya. Nah kalau nggak ada pertanyaan dari Mas Nemon, aku pengen minta bantuannya Mas Dwi karena memang tujuannya dari podium ini memang mengangkat digitalisasi di Wonogiri, entah dari konten kreatornya, entah dari UMKM-nya. Nah dari Mas Dwi sendiri ada pesan-pesan nggak buat UMKM di Wonogiri itu harus seperti apa? Oke, untuk pesan-pesan pelaku UMKM di Wonogiri tetap semangat, terus manfaatkan ponsel pintarmu ataupun gadgetmu untuk membuat konten lah. Intinya konsisten lah, jangan sampai putus asa. Itu poinnya, jangan sampai putus asa. Walau nggak FYP penting konsisten, gitu loh. Gitu tak Mas? Iya benar. Nah karena tidak FYP dan konsisten. Wah, apa ini? Tak kasih Mas. Apa ini? Ini adalah tanda jadi menjadi reseller Gasport. Nanti hubungi saya aja, nanti minta kontaknya Mas Keren. Saya minta nomornya Bro Tommy kayak gitu. Sedikit. Nanti minta nomornya terus kita dapat jadi jaringan Gasport. Ini minta tolong dibuka dulu merchandise dari podium, ditunjukkan ke teman-teman band UMKM atau konten kreator juga mau ke mampir ke sini. Podium mampir ke sini kayak gitu. Podium podcast digital. Nanti dipakai buat jualan ya Mas ya. Oke, siap Mas. Masuk itu. Masuk. Nanti semakin laris jersey kita. sama jualannya Mas Dwi. Sama miniaturnya Mas Dwi juga. Oke, terima kasih Mas Dwi. Oke, siap Mas. Mas Emon nggak ada yang ditanyakan lagi. Cukup ya? Cukup. Terima kasih sudah datang di podcast kita. Harapannya UMKM, konten kreator, pelaku digital di Wonogiri semua bisa berkembang, saling membantu satu sama lain. Seperti itu ya Mas ya? Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, siap. Nah Mas Raymond sepertinya mau mengasih persembahan yang terakhir ya. Apakah persembahannya kita tunggu? Oke, ini sebuah persembahan dari diri saya dan mungkin teman-teman juga bisa join lah. Teman-teman bisa join lah ya. Ini saya bawa apa ini? Namanya Toa. Join dong. Join dong kali saya. Ayo. Join sini ya. Join sini. Join. Kita joget bareng-bareng. Ini Mat. Ini Mat.
Selamat datang di podium digital Regasma. Ngobrol santai, lucu tapi tak ketinggalan. Wujudkan mimpi dengan aksi dengan digital. Yuk kita jelajahi dunia.